Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang santai bersama Ibu Lisa, Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan Bisnis Entrepreneurship Al-Ahmadi Entrepreneur Center. Ya. Tadi kisah bagaimana sesi pertama kita ngomong tentang bagaimana mulai sekolah pelatihan ini, sesi kedua bagaimana pola pelatihan dilakukan. Nah, sekarang yang ketiga ini kita ingin tanya, setelah Anda jatuh bangun sekian tahun, tentu ada kisah suksesnya. Orang-orang yang Anda latih, anak-anak yang tular itu, ada yang sukses nggak sekarang ini jadi orang nggak jadi kalau jadi orang sehebat apa sih mereka itu sebetulnya sekarang yang dalam ya oke, silakanlah. Baik Pak, alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan tadi kan kita sebut bahwa dari MIT Entrepreneurship Center itu mengatakan ketika kita membina UMKM atau startup bisnis untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, itu porsinya 35% itu udah hebat. Hebat, kalau berhasil 35% dari 10, dari 3 orang dari 10 orang itu udah hebat gitu. Udah hebat Pak gitu loh. Terus kemudian betul Pak Rida, dalam dulu kan waktu awal-awal itu karena saya kan belum teruji, kita juga waktu itu saya ketemu MIT itu kan tahun kedua kita lahir Pak gitu. Jadi belum ketemu modelnya kan. Saya malu waktu itu bilang dengan agak-agak malu, mungkin 50% karena saya kan baru tahun kedua. Anda terlalu optimis katanya. Kami 100 tahun 35% itu udah hebat. Dari 35% itu menjadi daya ungkit yang kata Pak Rida tadi, dia lagi yang akan dilihat oleh kawan-kawannya menjadi motivasi dan dorongan bagi teman-temannya yang lain gitu loh. Jadi kita tuh jadi punya teman Pak. Jadi yang 35% itu teman kita untuk mendorong UKM lain juga naik kelas. Alhamdulillah akhirnya dalam perjalanan saya selalu yakin Pak Rida, nggak tahu ya, keyakinan prasangka baik itu sangat menentukan lah. Allah kan ngikutin prasangkaan hambanya, saya pegang betul itu. Setiap angkatan itu saya akan menemukan, walaupun nggak banyak, 1 saya menemukan, 2, 3 saya menemukan. Alhamdulillah mungkin saya akan bercerita, ada beberapa alumni kita yang luar biasa peningkatan bisnisnya. Ada Citra Sari di Tanjung Pinang. Ini kan jadi merek. Kalau orang sudah bikin, iya Pak, kalau udah bikin bilang sekarang kalau kemana-mana dari Tanjung Pinang pasti nenteng Citra Sari ya. Hebat itu orangnya. Iya, benar. Kita belajar di sana dulu ya. Betul. Ibu Kartika ownernya Pak, waktu itu beliau pertama kali masuk di program kami itu, program kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi 2014 nggak salah waktu itu, 2014. Terus kami latih, waktu itu program pelatihannya 3 bulan. Terus kita bentuk komunitas. Di komunitas itulah yang kita tularkan gitu loh. Dan beliau ini juga menjadi ketua komunitas yang kita bangun di sini, namanya Tuah Dua Sebilik bersama Bank Indonesia bangunnya. Alhamdulillah sekarang Citra Sari kan kita tahu gitu loh seperti apa perkembangannya. Ada pandemi pun dia sukses terus seperti terus ya. Iya. Citra Sari pandemi orang sekarang lagi bisnisnya orang lagi rusak, justru kemarin 2 hari yang lalu saya berdiskusi, saya bedah bisnis Citra Sari lagi, justru omsetnya naik. Makanya di pandemi ini makanya ada potensial winner, ada potensial loser. Enggak seluruhnya loser Pak di pandemi ini gitu. Ada polanya sih untuk menemukan itu, tapi memang mayoritasnya loser ya Pak. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya Dr. Ferry Firdaus. Itu owner The Kruspet Center. Alumni kita tahun ini dokter hewan Pak, tapi dia memilih jalan yang berbeda. Padahal kan kalau selaku dokter hewan, pekerjaan profesional pasti bagus ya Pak untuk mereka, untuk dia. Dia juga dulu bekerja katanya, gajinya cukup bagus, tapi dia ingin jadi toke gitu. Dia keluar, dia buka klinik, terus jual kebutuhan pet. Nah, waktu masuk ke kelas kami, waktu itu masih satu ruko, satu toko, terus kemudian ikut belajar di kita, dan memang beliau ini sungguh-sungguh, gak pernah absen, memang kelihatan Pak, jadi siapa-siapa yang bakal jadi itu kelihatan selama program, gak pernah absen. Terus kemudian apa yang kita sampaikan itu dilakukan, jadi eksekusinya bagus. Kadang-kadang kan banyak tuh teman-teman UMKM ikut seminar, banyak banget, jadi kutu seminar malah. Kemudian pulang kembali lagi ke pola yang sebelumnya kan Pak. Nah kalau Pak Ferry beda. Ya, jadi apa yang kita sampaikan, beliau suka bilang, saya ingat Bu Lisa bilang, pegang setidaknya 5 ciri pembeda kita dibanding yang lain. Itu selalu saya jaga. Nah sekarang omsetnya nggak salah 1 bulan 1,2 M. Hebat. Iya, dokter hewan. Dan sekarang buka cabang Pak di
Sungai Panas itu, di Cruispet Center kalau di Batam itu sangat kuat gitu. Udah buka 2 ruko, udah buka lagi di Tiban, dan sekarang mau buka di Botania yang ketiga. Nah ada nih yang ketiga nih. Ini seorang anak muda yang menurut saya lugu, tapi memang dia tuh entrepreneur banget Pak. Baik mindset, attitude, tinggal skill bisnisnya yang terus kita harus benahi. Jadi dia punya modal besar dirinya gitu loh. Saya bilang ini entrepreneur. Bayangin jual pukis yang harga 5.000. Kue pukis ya? Iya 5.000, tapi omsetnya sampai 5-6 miliar per tahun. Setahun. Sebulannya 500 jutaan. Sehari 17 juta Pak. Sehari 17 juta. 17 kali 3. Jual pukis. Jadi ini saya kan prinsip yang Pak Rida sampaikan waktu dulu ketika Pak Rida mengisi program-program kita di Entrepreneur School itu kan ada filosofi bisnis yang Pak Rida sampaikan 100 gerobak martabak rasa cempedak. Itu kan filosofi itu kami pakai Pak. Itu yang kami dorong kepada teman-teman UMKM, dan itu sangat dekat banget dengan UMKM menuju entrepreneur. Kan UMKM jualnya martabak, pukis. Nah itulah yang Safei namanya. Safei ini filosofi itu banget yang dilakukan Pak. Bayangin jual pukis harga 5.000. Kan martabak itu ya Pak. Tapi 100 gerobak artinya dia punya 35 cabang. 35 cabang yang satu hari ada omset bisnisnya 800.000, ada 300.000. Jadi antara itu 300 sampai 800. Terus kemudian hitung-hitung semuanya jadi dapat 17 juta per hari. Jual pukis harga 5.000. Dan itu hanya di Batam. Di Batam dan Tanjung Pinang, Pekanbaru. Di sini ada di sini ya. Jadi Tanjung Pinang ada berapa, Pekanbaru ada berapa, sedikit tapi mayoritas Batam. Batam. Kue pukis itu bisa menjadi sukses seperti itu, sama dengan Bu Citra Sari lah. Tak terbayangkan epok dia bisa menjadi sukses seperti itu ya. Betul Pak. Ya, makanya bagi seorang yang punya mindset entrepreneur dan attitude itu benar-benar. Jadi Safei ini alumni kita waktu itu ikut di kelas kita, jadi dia kemudian terus mengembangkan. Nah, apa yang saya lihat dari diri seorang Safei ini? Jadi waktu kita tanya, ketika memulai bisnis pertama, bagaimana kamu melihat bisnismu? Karena kan ingin kita ngukur tuh mindset dia terhadap bisnisnya, prasangka baik dia terhadap bisnisnya. Saya ketika saya buka hari pertama itu dapat omset kalau nggak salah waktu itu 200.000. Itu 4 tahun yang lalu. Terus dimulai dari 200.000 omset Pak, sampai 17 juta. Berarti kalau 5.000 40 pukis cuma itu. Iya Pak ya. Iya 40 pukis. Jadi tapi Pak ketika dia kan laku. Iya. Ya laku habis. Memang dia segitulah modal dia gitu. Habis apa dia bilang? Wah, kalau ini bisa dikembangkan jadi 30. Itu loh Pak. Artinya mindsetnya udah memang mindset seorang entrepreneur yang 100 gerobak itu kan Pak. 100 gerobak itu. Dia punya mindset seperti itu. Terus attitude-nya, ini attitude. Jadi makanya teman-teman UMKM menurut saya yang membesarkan UMKM berhasil menjadi entrepreneur adalah 3 hal. 1, mindset, pola pikir kita dan prasangka baik kita ke bisnis kita. Selama kita melihat bisnis kita ini kecil terus atau usaha sampingan, nggak bergerak di otak gitu. Kita itu apa yang kita pikirkan? Kalau benar kita pikir Pak. cuma 100 pukis ya 100 pukis sampai. Iya, itu dipunyai Safei. Terus attitude Safei, apa yang dilakukan Safei? Dia memang satu yang nilai-nilai dalam hidupnya ya Pak. Ketika dia bekerja di toko sayur dari pagi sampai sore, dari jam 7 disuruh pulang. Pada mulanya dia kerja sebagai pedagang, membantu pedagang sayur di pasar aviari. Jadi dikasihlah satu kedai kecil itu ke dia oleh bosnya. Kamu kelola, kamu terima sayur, kamu jualan di situ. Kamu buka jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, kata ininya, bosnya. Dia habis sholat subuh udah pergi. Terus kemudian dari jam 5 sampai di sana mungkin 5:30 katanya. Terus kemudian dia mulai benah-benah. Orang belum buka, dia udah buka. Terus kemudian itu benar Pak. Di jam 7 suruh pulang, dia nggak pulang. Dia pulangnya jam 10 karena pasti ada orang yang beli katanya. 10 malam masih ada orang yang beli sayur. Iya Pak, hebat. Nah dari situ
karena attitude-nya baik itu ketika dia niat buka usaha, dia sampaikan ke bosnya, saya mau buka usaha, nggak mungkin saya jadi ini terus. Dia sampaikan, Pak, berarti memang oh, ini anaknya hebat sih. Sejak dari awal sudah ada punya visi besar dan attitude yang bagus. Ya, nah, habis itu, tapi saya nggak punya modal, boleh nggak gaji saya bulan ini? Itu dikasih lebih awal karena saya mau bikin sekarang nih, jadi cash bond ya Pak, itu yang dijadikan modalnya, masih ingat dia 300.000 modalnya waktu itu. Iya, oke. Ada lain selain toke pukis, ada yang lain? Toke pupuk sudah, toke pukis sudah ada. Kemudian ada toke keripik pisang Pak. Keripik pisang ada. Toke itu seberapa besar bisnisnya? Toke keripik pisang ini namanya Bu Rosmaini, dia owner Narata, Green Snack, Narata, dan sekarang Namora, ada 3 merek dia punya. Dia jual keripik pisang. Jadi ketika masuk di kelas kami itu saya masih ingat, dia ketika mau mulai bisnis 1.000. Jadi ketika masuk di kelas kami sudah tidak 1.000 lagi, tapi keripik pisang tanduk itu panjang-panjang dimasukkan ke plastik, terus dijual lah waktu itu 12.000, 10.000. Terus masuk di kelas kami, keripik pisang awalnya ya Pak. Terus berdiskusi dengan kami dengan program yang kami tularkan seperti itu. Akhirnya dia melihat pasar lebih luas lagi. Akhirnya sekarang Pak, dia punya keripik pisang itu dengan pola yang berbeda. Jadi dia tidak hanya membuat keripik pisang manual, kemasannya juga sudah bagus, sudah ekspor pernah ke Beijing. Perempuan Pak, perempuan guru TK, mantan guru TK. Dan sekarang dia punya kebun di Tanjung Piayu 13 hektar. Tanam pisang lagi. Tanam pisang dan ada nangka, karena dia untuk butuh resources dia Pak. Baik. Saya kira masih banyak lah. Iya, saya sendiri banyak sekali terima kabar-kabar mereka, ada yang bisa dari toke laundry sampai 50 cabang laundry, banyak. Kemudian ada satu lagi yang sekarang dia di Pantai Trikora, dia buka hotel sekarang tuh, dia mau sebuah hotel itu, siapa namanya itu lupa. Gajah Hera ya Pak. Ya, banyak lagi sebenarnya. Oke, berarti sekolah Anda ini, pusat pelatihan ini sukses mengembangkan. Memang sekali lagi seperti kata prinsip entrepreneurship sekolah itu, dari 10 yang kita latih bisa jadi 3 orang saja, jadi itu sudah hebat. Karena dari 3 ini akan menghasilkan 30 lagi. Yang 30 itu nanti akan menghasilkan lagi. Jadi berkembang. Jadi entrepreneurship itu memang proses membangun komunitas bisnis. Jadi satu orang yang sukses itu akan membangun jaringan-jaringan yang lain seperti itu. Baik, itu kita sukses itu. Terima kasih Anda sudah bercerita banyak cerita tentang entrepreneurship ini. Mudah-mudahan inspirasi yang Anda ceritakan ini memberi semangat kepada teman-teman yang lain, orang-orang yang para pendengar, para pemirsa Tanjung TV dan Citra TV dimanapun, bahwa berapa berat pun pandemi di hadapan kita itu selalu ada peluang, ada cara bagaimana kita menemukan jalan keluar. Dan itu salah satu kuncinya adalah semangat entrepreneur itu. Sebab semangat entrepreneur ini punya satu prinsip, tak pernah menyerah, jatuh bangun. Kalau gagal bangun lagi, bangun lagi. Nah, yang sukses seperti itu, itulah yang akan menyelesaikan dunia. Terima kasih. Mudah-mudahan Al-Hamadi Entrepreneurship tetap sukses, tetap eksis, dan tetap memberi, walaupun hanya 1 orang yang berhasil, Anda sudah membuat seseorang menjadi bahagia dan dia akan membangun lagi. Karena tugas kita sebagai umat ini hanya membahagiakan orang lain. Jadi itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih Lisa, para pemirsa sekalian, terima kasih karena sudah ikut serta menonton acara ini. Mudah-mudahan acara ini memberi inspirasi pada kita semua dan membantu menenteramkan batin kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram seperti yang akan kita dapat pada hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi pada acara yang akan datang, isu-isu yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum